Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia spoiler singkat manga One Piece chapter 1181 yang berjudul God and Devil. Dimana ya, chapter kali ini berfokus pada pertarungan Loki melawan Imo. Dan diketahui juga kalau Loki mencoba menghancurkan Imo dengan raktir mode palu, tapi Imo menghentikan raktir dengan api hitam yang sangat besar. Imo kemudian memperbesar ukuran tubuhnya dan sekarang ini ya tubuhnya hampir sebesar Loki. Oke. Kemudian Imo menciptakan pedang raksasa bernama Nemesis mirip pedang Mihawk lalu menusuk dada Loki. Imo menggunakan serangan pedang yang sama seperti Mihawk dan Imo menjelaskan bahwa keinginan manusia akan kekuatan akan berujung pada korupsi. Untuk mendapatkan kekuatan itu dengan mudah, manusia membuat perjanjian dan ketika tiga hal itu bersatu, maka lahirlah dominasi. Kemudian Loki mengatakan dia tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Tapi Imo membalas bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa didapatkan di bawah dominasi. Lalu kemudiannya Imo teringat Joy Boy pada waktu itu dan masih siluet ya. Dan sepertinya mereka dulu berteman. Dan di sana tiba-tiba Imo berteriak dengan sangat marah, "Bukan begitu Joy Boy!" Dan kemudiannya di poin berikutnya scene kembali ke pertarungan Loki dan Imo. Dan terlihat Loki menyerang Imo dan menghantamkannya hingga tertancap di pohon Adam. Dan selanjutnya Loki berubah ke mode naga atau Nighthawk dan menembakkan serangan Thorhim-nya kembali. Dan chapter kali ini berakhir dengan Imo tersenyum setelah selamat dari serangan Loki dan Imo berkata di sana, "Jadi kau telah kembali." Dan apa? Chapter berakhir di sini. Yang minggu depan libur karena ada Golden Week, tapi dikabarkan atau desas-desusnya kita tetap akan dapat spoiler di minggu depan. Dan ya seperti biasa sebelum kita akhiri video kita kali ini, kita akan sedikit membahas hal-hal menarik yang ada di spoiler kali ini. Dan jelas poin yang paling akan disorot mulai hari ini sampai One Piece tamat kemungkinannya adalah soal Joy Boy dan Imo berteman. Ya aku tahu dan kalian semua tahu ini bakal jadi bahan gorengan yang sangat garing, you know lah. Tetapi hal menarik justru ada di sini. Maksudku di chapter ini pada dasarnya kita sudah bisa melihat ideologi yang dimiliki oleh Imo. Dan benar seperti banyak orang duga, ini jelas kebalikan dari freedom atau kebebasan. Yap, dominasi. Yang Imo dengan jelas berbicara bahwa keinginan manusia akan kekuatan akan berujung pada korupsi, yaitu untuk mendapatkan kekuatan dengan cara yang mudah. Kemudian manusia membuat perjanjian dan ketika ketiga hal itu bersatu, maka lahirlah dominasi. Dan Imo bahkan mengatakan kebahagiaan sejati hanya bisa didapatkan di bawah dominasi. Tapi apakah itu salah ataukah tidak? Itu seperti yang dikatakan oleh Vegapunk bahwa ideologi yang dimiliki oleh Imo maupun Joy Boy itu sama-sama benar, tapi di saat yang sama tidak bisa disalahkan juga. Bahwa kehidupan yang bebas itu emang terlihat baik, tapi kebebasan seperti apa yang baik itu? Maksudku, jika kehidupan di dunia ini terlalu bebas, pasti ada efek yang sangat negatif, bukan? Contoh kasarnya di One Piece ini, kalian bisa lihat saja Pulau Jaya. Itu mereka bebas, benar-benar bebas, dan saking bebasnya jadi tolol ya. Bahkan suka menghina opini orang lain karena kebebasan berpendapat, cuy. Sementara dominasi atau penegakan itu juga akan terlihat bagus ketika kebebasannya terlalu bebas itu ada. Dan kalian tahulah ref di dunia nyata itu bagaimana atau referensinya. Bebas itu baik, tapi terlalu bebas itu tidak baik. Sementara dominasi, pengendalian itu baik, tapi juga terlalu pengendalian juga terlihat buruk. Jadi seperti yang dikatakan oleh Vegapunk, mereka ini, ideologi ini itu benar tapi juga tidak bisa disalahkan. Dan kemudian hal menarik di sini adalah soal perkataan Joy Boy kepada Imo, atau mungkin lebih tepatnya perkataan Imo ya kepada Joy Boy yang bilang, "Bukan begitu Joy Boy." Nah, pertanyaannya apa yang dibahas? Ya seharusnya jelas selain yang dibahas adalah ideologi. Kemungkinan di waktu itu Joy Boy memberikan suatu usulan ataupun apapun itu terkait suatu kebebasan. Tapi ya Imo nggak setuju dengan kebebasan itu seperti apa, karena pada dasarnya bebas itu bebas
tidak terkendali, yang bebas suka-suka hati, dan dari suka-suka hati itu bisa jadi hal buruk. Sementara Imu berpikir ini harus dikendalikan atau didominasi. Makanya Imu berkata, bukan begitu Joy Boy, pola pikirmu bagaimana sih? Dan di sini aku jadi mulai berpikir, dan ini pernah kita bahas di live saat itu yang rame-rame. Jangan bilang sebenarnya yang kita anggap saat ini Joy Boy yang baik, ternyata sebenarnya yang brengsek itu Joy Boy. Tapi nggak ada yang tahu ya. Untuk saat ini no clue, no what. Tapi itu tadi intinya adalah Joy Boy dan Imu itu mungkin temenan dan ini bakal jadi bahan gorengan. Jadi bersiaplah mulai detik ini. Walaupun sebenarnya ya soal berteman ini, musuh atau teman yang awalnya teman jadi musuh, itu kan sebenarnya ada di serial Griffin sama Guts ya. Maksudku nggak ke yang itu ya, Kentol lah maksudnya kan. Kemudian di chapter kali ini hal menarik lainnya juga ada di sini, yaitu soal Mihawk dan Imu. Banyak orang mulai berasumsi bahwa ini hubungan menarik antara Imu dan Mihawk karena pada chapter kali ini Imu itu ya mengeluarkan teknik yang sama seperti Mihawk, bahkan pedang nemesisnya itu sangat identik atau serupa dengan pedangnya Mihawk. Sehingga karena hal itu, apakah Mihawk ini punya hubungan khusus dengan Imu? Apakah Mihawk entitas baru dari Imu atau bagaimana? Untuk saat ini menarik untuk dicari tahu. Apalagi dia sangat dekat dengan Shanks dan kalian tahulah maksudnya apa kan? Kemudian hal menarik lainnya jelas adalah soal Imu yang bisa membesar. Ya, ini sudah jadi cukup jawaban bagiku ya. Kenapa waktu di atas kastil Aurus Imu terlihat besar, tapi waktu mengunjungi Dori dan Brogy atau tiba di desa barat jadi kecil? Karena Imu memang bisa mengubah ukuran tubuhnya. Dan dengan begitu, bagi kalian yang mengatakan ini hybrid, kayaknya nggak akan berlaku ya, karena ini emang wujudnya Imu yang bisa gede, bisa kecil, bisa sedang. Jadi itu dia, harusnya ini wujud asli Imu. Kemudian yang terakhir yang menarik pada chapter kali ini itu adalah perkataan Imu ketika Loki berubah jadi Nighthawk, di mana Imu berkata, akhirnya kau kembali. Nah, itu maksudnya apa? Apa maksudnya? Apakah ada sesuatu plot juga di sini yang menarik antara Imu dan Nighthawk? Jika iya, dan jika seperti itu, maka ini pantas untuk kita tunggu next chapternya. Dan ya, bagaimana menurut kalian?